saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang desa di masa new normal. Apa sih yang ada di balik kata desa di masa new normal? Nah, tapi di sini saya akan membahas desa di masa new normal itu dalam cangkupan era digitalnya ya. Nah, karena melihat sekarang ini apa-apa serba online, kuliah online, kerja pun online, terus ya pokoknya serba online lah. Nah, baru sekarang kan diterapkan yang namanya new normal, tapi itu pun belum berjalan dengan baik lah. Buktinya aja kuliah masih pakai online. Nah, di sini nih sebenarnya kalau misal di Indonesia menerapkan new normal itu kan membiasakan kebiasaan yang diterapkan selama pandemi kemarin ya walaupun sekarang masih pandemi sih seperti itu. Nah, dimana kita harus mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, terus jaga jarak, terus di rumah aja ya walaupun ya boleh keluar tapi dalam hal-hal yang benar-benar urgent. Tapi bagi kaum muda pasti ada rasa ingin, aduh pengen keluar nih, aduh pengen ini nih, walaupun kita berada di wilayah desa. Nah, jika kita membahas dengan desa di masa new normal dengan desa di era digital ini, sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya ini agak kurang pas ya, karena di pedesaan aja ini yang mempunyai HP memang sudah banyak, tapi mereka mempunyai HP hanya sekedar bermain HP untuk telepon, SMS, ya maksimal lama WhatsApp, Facebook. Selebihnya mereka tidak mengerti. Jadi untuk mencari kayak semisal data, ada berapa sih yang korban terkena COVID itu, ya mereka cuma bisa melihat itu di TV seperti itu. Nah, terus dengan adanya penerapan new normal pada masa pandemi ini, menurut saya kurang pas bagi masyarakat pedesaan. Karena apa? Di pedesaan itu lebih banyak orang yang jarang memegang HP daripada yang memegang HP. Karena di desa itu orang-orang tua aja itu banyak yang lebih memilih ke sawah, lebih memilih berjualan daripada bermain HP untuk menggunakan digital seperti itu. Itu kan menurut saya pandangan terhadap masyarakat desa, orang-orang yang tua ya. Maksud orang-orang tua bukan orang-orang yang tua udah sepuh seperti itu ya. Orang ya selain remaja lah seperti itu. Tapi bagi remaja pedesaan sebenarnya penerapan new normal ini sangat menguntungkan ya. Karena apa? Bisa digunakan untuk berjualan melalui online ya, walaupun penghasilannya tidak seperti semula sebelum pandemi, tapi setidaknya bisa membantu seperti itu. Nah, dengan adanya apa-apa yang serba online, apa-apa yang harus lewat digital, jadi bagi masyarakat pedesaannya pun mau nggak mau harus mengerti, mau nggak mau harus belajar seperti itu. Namun kekurangannya ya masih banyak masyarakat pedesaan yang belum mempunyai HP seperti itu. Seperti yang di sekitar lingkungan saya pun masih banyak yang belum mempunyai HP seperti itu. Ya walaupun nggak banyak banget, tapi adalah beberapa kepala keluarga gitu, anggota keluarganya ya masih banyak ada yang belum punya. Untuk sekolah online aja susah seperti itu. Jadi melihat adanya penerapan new normal di era sekarang ini kepada masyarakat pedesaan, ada positif dan negatifnya. Ya positifnya tadi bisa menggunakan serba online seperti jualan online apa seperti itu. Itu bagi yang mengerti ya. Kalau bagi yang tidak mengerti ya benar-benar mentok seperti mau apa lagi seperti itu. Ya walaupun sekarang sudah banyak masyarakat yang mulai berjualan, tapi penghasilannya belum kembali seperti semaksimal sebelumnya. Nah, pada masa ini membuat para orang tua juga berpikir keras bagaimana untuk membiayai sekolahnya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kuota bagi anak-anak
digunakan untuk jualan online ya, apa-apa serba online, jadi bisa menggunakan semaksimal mungkin digitalnya. Nah, tapi pada masa new normal ini masyarakat pedesaan mengalami suatu hal yang positif dan hal negatif. Nah, dimana ketika anak-anak sekolah, mereka yang tidak mempunyai gadget, mereka akan kesulitan dalam hal belajar. Nah, berbeda dengan anak-anak yang mempunyai gadget, mereka akan lancar dalam hal pembelajaran. Meskipun menurut mereka hal pembelajaran melalui sistem daring itu tidak semaksimal seperti pembelajaran seperti biasanya. Nah, tapi lebih parahnya lagi, anak yang tidak mempunyai gadget, anak pedesaan yang tidak mempunyai gadget, bahkan tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bagaimana kita meningkatkan lagi kualitas masyarakatnya. Kualitas apa? Kualitas dalam menggunakan digital di masa new normal ini. Karena sekarang itu apa-apa serba online ya, karena semakin meningkatnya internet. Nah, jika kita lihat dalam masa new normal ini, masyarakat pedesaan mengalami benar-benar mengalami suatu dilema ya, dilema di mana harus memikirkan biaya untuk sekolah, biaya untuk beli kuota, biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena banyak nggak 1-2 orang yang mengalami kerugian karena jualannya tidak laku dan menurunnya pendapatan per harinya ataupun per bulannya seperti itu. Sebenarnya adanya masa new normal ini jika dilihat dari kacamata pedesaan di era digital ini dapat meningkatkan suatu kualitas ya, karena pada masyarakatnya pun mereka akan berusaha untuk belajar memahami yang ada pada digital tersebut. Nah, memungkinkan tercapainya kemajuan dalam di berbagai bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan keagamaan dan sebagainya. Nah, di sini itu jadi ketika sudah semakin canggihnya gadget di masa new normal ini, jadi tidak susah dalam memberi info mengenai keputusan-keputusan yang diterapkan oleh Pak Presiden ya, walaupun di TV juga banyak seperti itu, tapi kan anak-anak remaja zaman sekarang itu lebih suka melihat info-info itu di HP. Itu bagi yang mengerti ya, bagi yang mengerti bagaimana searching suatu data yang akurat seperti itu. Nah, namun di sini mendorong pada kegiatan negatif seperti kriminalitas. Adanya masa pandemi kemarin dan sekarang diterapkannya new normal ini meningkatkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Nah, karena banyak narapidana yang dikeluarkan dari penjara dan entah bagaimana kelanjutannya saya sendiri pun belum mengetahuinya ya. Nah, jadi pada masa ini banyak sekali tindak kriminalitas seperti pencurian, terus pembegalan, banyak lah pokoknya. Kita berada di era disrupsi. Nah, disrupsi ini dimana banyaknya muncul inovasi-inovasi baru mengenai sistem-sistem yang ada. Contohnya kayak sekarang itu sangat banyak sekali ya jualan-jualan online itu benar-benar marak lah seperti itu. Nah, namun jika kita masyarakat pedesaan tidak memahaminya, tidak mengerti, maka kita akan tergerus oleh masa yang sekarang ini, karena sekarang ini benar-benar apa-apa via digital. Seperti dari zaman ke zaman pasti mengalami peningkatan dalam hal digital. Nah, tapi pada masyarakat pedesaan masih banyak yang belum memahaminya atau belum menguasainya. Bukan hanya karena mereka tidak mempunyai HP ataupun bagaimana, tapi terkadang memang perekonomian dari masyarakatnya itu benar-benar merosot, seperti benar-benar turun, ditambah dengan tingkat pendidikannya juga sangat menurun. Nah, jadi pada masa new normal ini yang harus kita lihat mengenai desa di masa new normal, yaitu bagaimana cara
benar-benar belum tertata secara rapi ya menurut saya, karena masih banyak masyarakat atau anak-anak yang tidak bisa belajar karena terkendala oleh gadget. Ketika ada yang punya gadget tapi tidak punya uang buat beli kuotanya, nah jadi susah kan. Jadi mulai sekarang menurut saya yang harus difokuskan terhadap masyarakat pedesaan itu ya seperti itu, bagaimana tingkat pendidikan terhadap anak-anak di pedesaannya, dan bagaimana tentang perekonomian masyarakat juga yang semakin merosot. Nah, masyarakat pedesaan kan banyak yang mudik ya, bukan mudik, maksudnya merantau. Nah, sedangkan di Jakartanya aja sangat sulit ya sekarang keadaannya, karena perekonomiannya juga belum stabil seperti semula. Nah, mereka yang berada di Jakarta ingin memberi atau mengirimkan uang kepada keluarga yang di desa, tapi karena pemasukan mereka di sana yang kurang, jadi mereka bingung harus mengirimnya pakai apa. Nah, di sini kita harus bisa mengamati bagaimana cara menanggulangi dari keduanya itu, bagaimana cara mengantisipasinya. Kalau misal bagi saya yang masih belajar, masih tahap belajar, yaitu kita melihat terhadap pada anak-anak yang masih tahap belajar ya, karena banyak sekali ada di kelas saya yang mengeluh tidak bisa belajar, tidak bisa mengikuti kelas karena tidak memiliki gadget. Yang tidak memiliki gadget karena kedua orang tuanya belum bisa membeli gadget seperti itu. Diperlukan 3 hal untuk menghadapi disrupsi di pedesaan. Yang pertama yaitu resources atau sumber daya, baik sumber daya alam, lingkungan, sosial, fisik, dan finansial. Jadi benar-benar harus ditingkatkan dalam kualitasnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu proses, cara-cara yang digunakan atau dipilih untuk mengelola sumber daya. Nah, jadi di sini tuh kita harus bisa melihat nih sumber daya apa aja yang harus bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Nah, yang ketiga itu values atau tata nilai, komitmen dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dalam menghadapi era disrupsi pedesaan. Nah, jadi masyarakat pedesaannya juga harus memiliki tanggung jawab ataupun nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat pedesaan. Tidak boleh melampaui dari norma-norma yang ada di masyarakat pedesaan tersebut. Karena apa? Di pedesaan itu masih sangat kental dengan kekeluargaannya, sopan santunnya, dan sebagainya. Seperti itu. Pada intinya, desa di masa new normal ini jika dilihat melalui kacamata pedesaan di era digital, kita harus benar-benar meningkatkan daya kemampuan kita untuk menggunakan digital semaksimal mungkin. Karena apa? Semakin berkembangnya zaman, maka semakin meningkat pula kualitas kehidupan di dunia ini. Masa kita mau terus-menerus tergerus oleh zaman sih? Kita juga harus bisa mengimbanginya dong. Kita juga harus bisa mengerti apa yang ada pada zaman sekarang ini. Jangan sampai kita menganggap apaan sih pakai HP, apaan sih pakai digital, apaan sih ini itu. Jadi sekarang hilangkan semua pikiran-pikiran seperti itu. Mulai dari sekarang kita perbaiki bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas masyarakat pedesaan ini, melihat dari masyarakat pedesaan yang belum ataupun masih kurang dalam pemahaman digitalnya. Mungkin sekian sedikit pembicaraan dari saya.